lagi bareng kami Komparem Tiga Jodi. Buat teman-teman yang di rumah, bagaimana kabarnya? Coba lebih keras lagi ngomongnya, bagaimana kabarnya? Oke, pasti luar biasa ya. Kami dari Komparem juga berharap teman-teman meskipun cuma di rumah aja tetap sehat, tetap sukacita dan berlimpah damai sejahtera dari Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kok konten Kompa ada banyak banget sih? Kemarin ada podcast, sekarang ada apa nih? Nah, buat teman-teman yang gabut banget, boleh banget loh lihat konten-konten Kompa di YouTube-nya Kompa. Nah, sebenarnya gini teman-teman, Kompa itu membuat dua konten. Yang pertama ada podcast, yaitu podcast Kompa. Yang kedua ada PA Online Komparem. Begitu. Nah, kenapa kok kami membuat dua konten sekaligus? Ya buat mewadahi teman-teman supaya teman-teman itu semisal kangen nih sama Kompa, nah bisa langsung nih lihat video-videonya dari Komparem. Gitu nih teman-teman. Nah, di PA Online ini kita nanti bakalan sharing, kita nanti bakal dengar-dengar firman dari pembawa firman yang tentunya. Nah, pasti teman-teman kan juga udah kangen kan gitu kan. Biasanya kita setiap Sabtu kita PA di Basecamp, kita PA di Gedung PAUD. Nah, sekarang kita tetap di rumah aja. Nah, buat memfasilitasi teman-teman supaya teman-teman tetap bisa PA, tetap bisa seru-seruan bareng Komparem, kita membuatlah konten yaitu PA Online. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, sebelum kita benar-benar masuk ke firman atau masuk ke sharing, ada baiknya kita nyanyi lagu dulu nih teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Allah Bangkit, dan di sini saya nggak sendiri, di sini saya ditemani oleh teman-teman pemusik, teman-teman singer yang pastinya sudah jago, yang pastinya teman-teman juga kenal sama mereka. Ini dia Allah Bangkit.
semangat dong buat mendengarkan firman, buat mendengarkan sharing dari pemateri kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi itu teman-teman, ada baiknya kita bersatu dalam doa supaya lebih semangat lagi. Nah, doa akan saya hantarkan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Komisi Pemuda Remaja dikasih di Tuhan mengucap syukur terima kasih karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Bapak izinkan kami supaya bisa mengerti dan bisa memahami setiap firman yang akan disampaikan oleh pemateri. Ya Bapak, di situasi seperti sekarang ini Tuhan, meskipun kami hanya PA online Tuhan, tapi izinkan hati kami tetap sukacita, izinkan hati kami tetap bisa belajar firman-Mu dengan baik ya Bapak. Sepanjang hari ini banyak dosa yang terselip ya Bapak, kiranya Bapak yang berkenan untuk memberikan pengampunan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kan kita udah nyanyi nih, Allah bangkit, udah membara banget kan semangatnya, udah berdoa. Nah, terus saatnya kita mendengarkan firman pastinya. Dan ini dia firman dari pemateri kita. Shalom, generasi muda gereja yang berbahagia. Sungguh kesempatan membahagiakan untuk jumpa kita kali ini dalam PA online. Satu sajian untuk memelihara iman generasi muda di tengah-tengah situasi COVID-19, di mana kita masih merasa prihatin dengan kondisi yang sedang kita rasakan bersama. Kejadian ini kita rasakan bersama, bukan hanya kalian, tapi juga saya dan semua orang. Maka kita dalam satu situasi yang sama, di mana ada keprihatinan, di mana ada kecemasan, di mana ada kedukaan, di mana di situ kemudian berkecamuk dalam hati, selalu bertanya-tanya, kapankah badai ini akan berlalu? Generasi muda gereja yang diberkati Tuhan, pada PA online kali ini dengan tema bersukacita karena berkat kasih Tuhan. Generasi muda, kata bersukacita itu serasa mudah untuk diucapkan, indah untuk didengarkan. Tetapi bagaimana implementasinya? Kata bersukacita sekali lagi mudah diucapkan, indah didengarkan, ditulis pun hanya dua kata, bersukacitalah. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat dituliskan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Orang merasakan sukacita kadang-kadang disebabkan oleh karena mendapatkan sesuatu atau merasakan situasi tertentu. Orang bersukacita mendapatkan sesuatu, misalkan mendapatkan uang saku lebih dari orang tua, mendapatkan apa yang selama ini didamba-dambakan menjadi kenyataan, mendapat pacar baru kali juga. Terus yang lama dikemanain ya? Atau dalam situasi tertentu karena mungkin ulang tahun, merasa sukacita, mendapat kado, mendapat perhatian, itu merasakan sukacita. Tetapi sukacita yang seperti itu, sukacita yang berorientasi materi dan situasi, ini sifatnya hanya sementara. Sifatnya hanya sesaat. Ketika orang mendapatkan satu barang yang didambakan, merasa sukacita. Tetapi seiring perjalanan waktu, barang itu pun sudah tidak akan menjadi baru. Mungkin akan menjadi lama. Dan sukacita itu pun pelan-pelan akan menjadi pudar. Demikian juga sukacita kita mendapatkan hadiah, ucapan selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun merasakan sukacita di mana teman-teman ada berkumpul merayakan bersama. Tapi ingat, kalau di masa ini jangan kumpul-kumpul ya. Di situasi seperti itu, ketika hari ini berulang tahun, kemudian bertambah hari, besoknya lagi, minggu depan, bulan depan,
bersurut, dan sukacita itu pun akan pelan-pelan hilang dan sirna. Kenapa? Mungkin tertutup dengan situasi-situasi baru yang mungkin tidak mengenakan, sehingga sukacita ketika merayakan ulang tahun akan berganti. Tidak sukacita lagi, atau bahkan mungkin berganti dengan kekecewaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Kalau sukacita asalnya dari Tuhan, sukacita ini bersifat permanen. Bukan kondisional, bukan karena sesuatu, bukan karena materi. Kalau kita menaruh harapan pada Tuhan dan Tuhan memberikan janji keselamatan yang diberikan itu, dan janji itu tidak akan pernah berubah. Kesetiaan dan cinta kasih Allah tidak akan pernah berkurang oleh perjalanan waktu. Kita yakin dan percaya akan keselamatan kehidupan kita, maka sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, hati kita tetap merasakan sukacita. Taruhlah misalkan di kesempatan kali ini ketika pandemi melanda dunia ini, dampaknya akibatnya sangat luar biasa. Kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kuliah kumpul-kumpul dengan teman, kuliah online, belajar online, belanja online. Pendapatan mungkin akan berkurang orang tua kita. Mungkin uang saku kita juga akan berkurang. Keterbatasan situasi ini akan menimbulkan berbagai macam kegundahan, kegalauan. Mungkin marah. Marah pada situasi, marah pada pemerintah, marah pada keadaan. Tetapi kalau hati kita diwarnai oleh sukacita karena Tuhan, kita akan menerima kondisi yang menghimpit sekalipun, tentu dengan sukacita. Paulus dan Silas bisa merasakan sukacita ketika dia terbelenggu di penjara, di tengah malam mampu memuji Tuhan. Kenapa? Ada sukacita. Bukan belenggu, bukan penjara yang menghimpitnya, tetapi sukacita karena percaya, karena iman, karena pemeliharaan Tuhan. Itu yang luar biasa. Demikian juga sukacita yang dirasakan oleh Nabi Habakuk ketika menghadapi situasi di mana pohon ara tidak mengeluarkan buah, di mana air kering, di mana anak domba tidak keluar air susu dan sebagainya. Tetapi merasakan sukacita. Di situasi yang menghimpit seperti itu boleh menerjang, boleh kecewa, boleh sedih, tetapi sukacita yang hakiki tidak akan pernah berubah. Maka generasi muda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita melewati hari-hari kita ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Karena dengan bersukacita kita mampu mengurai setiap persoalan dengan jernih. Setiap waktu kita, setiap detik kita, itu akan membuat kita mampu menjalani dengan penuh sukacita. Ketika bersukacita tidak ada bersungut-sungut. Himpitan persoalan dihadapi dengan bernalar budi dengan baik, dengan hati yang teduh. Melihat setiap keperbedaan yang ada, setiap himpitan, setiap perbedaan pandangan dengan sukacita. Bukan kemudian marah, bukan dengan caci maki, tetapi mari derita ini kita lewati bersama, kita jalani bersama. Kita boleh menderita, badan kita boleh terbelenggu, tapi jiwa kita tetap bersukacita. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Karena di dalam Dia ada sukacita itu sendiri. Sukacita yang hakiki. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, tentu kalian penuh dengan segudang harapan dalam kehidupan ini. Anda punya rancangan-rancangan kehidupan yang luar biasa ke depan sana. Tetapi mewujudkannya itu butuh proses dan waktu. Dan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Kerikil-kerikil tajam harus dilewati. Tanjakan yang tikungan luar biasa dilewati. Tetapi kalau ada hati yang bergembira, hati yang bersukacita, mampu menjalani dengan senyuman, dengan harapan, dengan semangat, dengan penuh cinta kasih,
menaruh harapan itu pada Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Firman Tuhan mengatakan sendiri, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Maka tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut. Jalani kehidupan dengan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Berharap Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Dan disitulah ada sukacita yang sesungguhnya. Disitulah ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saya kira demikian untuk permenungan hari ini. Kiranya kita dimampukan melewati setiap waktu dengan bersorak-sorai, bersukacita. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Nah, gimana teman-teman firman yang telah didengarkan tadi? Apakah teman-teman tertarik? Apakah teman-teman sudah mengerti maksud dari firman tersebut? Oke, pastinya udah tahu dong ya kan? Teman-teman Komparem kan pastinya cerdas-cerdas ya, pinter-pinter kan ya. Nah, buat teman-teman yang mau sharing hasil dari mendengarkan firman tadi, boleh banget loh, caranya adalah komen di video berikut ini ya. Dan terus teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton, karena teman-teman sudah mengikuti rangkaian PA online yang perdana ini dari awal sampai akhir, begitu. Kami juga memohon maaf teman-teman jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe dari video kita, video Komparem Mega Jodi, supaya teman-teman gak ketinggalan info dan gak ketinggalan konten Komparem Mega Jodi. Nah teman-teman, buat penutup kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang semangat. Teman-teman bisa bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi seru-seruan bareng Kompa. Dan inilah lagunya.